Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triunita dengan NPM A1022052 dari kelas 3B Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Komunikasi Efektif dalam Pembelajaran Anak Usia Dini. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu komunikasi. Komunikasi pada dasarnya merupakan kegiatan penyampaian pesan. Proses tersebut melibatkan dua pihak yang berkomunikasi, yang masing-masing bertujuan membangun suatu makna agar keduanya memahami atas apa yang sedang dikomunikasikan. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang, atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu komunikasi efektif anak usia dini. Komunikasi efektif pada anak usia dini merujuk pada mempraktekkan komunikasi yang memungkinkan anak untuk memahami dan dipahami pesan yang disampaikan dengan mudah. Komunikasi efektif ini penting dalam proses pendidikan anak dan perkembangan sikap, perilaku, dan hubungan mereka dengan orang tua. Adapun aspek penting komunikasi efektif, yang pertama, penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Komunikasi efektif memerlukan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kemampuan dan pemahaman anak. Yang kedua, mendengarkan secara baik. Sebagai calon pendidik harus memiliki kemampuan dan kemauan mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang benar dan jelas. Serta misalnya, hindari mengikuti ucapan anak yang belum jelas. Yang keempat, penggunaan bahasa nonverbal. Komunikasi efektif juga melibatkan penggunaan bahasa nonverbal seperti gestur dan ekspresi wajah untuk menyampaikan pesan yang lebih efektif. Selanjutnya, komunikasi efektif dalam proses pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, berkomunikasi dengan dukungan atau penerimaan. Maksudnya, jika anak mengetahui bahwa kita menerimanya apa adanya, hal ini akan memungkinkan si anak untuk tumbuh, berubah, dan merasa nyaman akan dirinya sendiri. Dan jika anak telah merasa nyaman, kemungkinan dia akan bergaul dengan baik dengan teman-temannya. Menerima anak apa adanya akan memudahkan orang dewasa berkomunikasi dengan anak tersebut. Dan anak yang merasa dirinya diterima akan lebih banyak bercerita atau lebih terbuka dengan perasaan dan masalah-masalahnya. Yang kedua, menggunakan pembuka pintu. Nah, maksud dari pembuka pintu ini adalah kita berbicara kepada anak untuk membuka percakapan, sehingga mendorong anak agar berbicara lebih banyak lagi. Dengan pembicaraan yang bisa membuka percakapan, anak merasa bahwa kita benar-benar mendengarkan dan tertarik pada apa yang dia ungkapkan. Dengan demikian, anak akan merasa bahwa ide-idenya itu penting, dan yang kita lakukan adalah menerima dan mendengarkan si anak, serta menghormati apa yang dikatakan. Nah, contoh tanggapan yang menggunakan kalimat sederhana, yaitu, coba ulangi kembali supaya ibu betul-betul mengerti. Yang ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Pada saat-saat tertentu, anak ingin didengarkan. Pada saat itu juga, kita perlu menghentikan kegiatan yang tengah kita lakukan. Berbaliklah kepada anak dan katakan padanya, apakah kamu ingin berbicara dengan bunda sekarang? Jika anak mengatakan iya, maka luangkanlah waktu untuk mendengarkannya terlebih dahulu. Kamu juga bisa mengatakan, baiklah bunda, akan matikan dulu ya kompornya agar bunda bisa mendengarkan ceritamu dengan fokus. Yang selanjutnya yaitu cara berkomunikasi yang perlu dihindari. Yang pertama, pemberian cap atau label. Ketika berbicara dengan anak, hindari pemberian cap pada anak seperti, anak saya ini memang pemalu bu, dasar anak nakal. Tindakan tersebut dapat menghambat kemajuan anak dan justru menjadikan anak seperti apa yang orang tuanya katakan. Yang kedua, penggunaan bahasa bayi atau kekanak-kanakan. Contohnya, kata sakit yang diucapkan menjadi atit. Nah, biasakan berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, dengan lafal dan pengucapan yang tepat. Kemampuan bahasa anak memang belum sempurna. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pembiasaan dan menggunakan bahasa yang baik dan benar sejak dini. Yang ketiga, mengancam dan menakut-nakuti. Contohnya, ayo makannya habiskan, kalau tidak ibu panggil orang gila loh. Nah, ketika kita menginginkan anak berbuat sesuatu, sebaiknya tidak mengancam atau menakut-nakuti, karena anak tidak akan memahami apa yang sebenarnya kita kehendaki. Bahkan, kita bisa membuat anak takut pada sesuatu secara berlebihan atau fobia dan trauma.
Yang keempat, mengalihkan kesalahan pada orang lain atau benda. Contohnya, pada saat anak terjatuh karena tersandung batu. Duh, batunya kok nakal, dipukul saja ya. Nah, sebaiknya kita mengatakan, jalannya hati-hati ya nak. Nah, ketika anak mengalami kegagalan, terjatuh, atau tertimpa sesuatu, sebaiknya kita tidak mengkambing hitamkan benda ataupun orang lain. Yang terakhir, mengabaikan cerita anak. Seringkali orang tua menganggap cerita anak itu tidak penting. Nah, mungkin orang tua sedang sibuk dengan kegiatan lain atau orang tua bosan dan capek mendengarkan cerita anak. Baiklah, itu saja materi tentang komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.